Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita mau kembali mengulas hal-hal yang berkenaan dengan kondisi anak teman-teman sekalian ataupun kondisi anak kami sekarang. Juga mau cerita beberapa hal terkait dengan apa yang sesuai dengan judulnya ya, sesuai yang ditulis di thumbnail itu ya, yaitu kesan-kesan setelah sekian tahun. Sebenarnya video ini kami lanjutkan tiap tahun, yaitu bagaimana mengabarkan kondisi anak kami setiap tahunnya, soal bagaimana kondisinya setelah menjalani operasi itu. Oh ya, sebelumnya yang jelas obat itu kan ada banyak. Metode pengobatan itu ada banyak. Cara mengobati itu ada banyak. Cuma ada satu obat yang tidak bisa kita pungkiri, itu menjadi satu obat yang sangat luar biasa khasiatnya bagi pengobatan kita, yaitu bacaan ayat-ayat Quran. Oh, kebalik ya. Nah, ayat Quran. Yang mana ini di samping kita mengobati secara fisik dari luar, itu juga mengobati dari dalam, yaitu dengan Al-Quran. Jadi kita menyediakan banyak sekali desain cover yang bisa teman-teman pilih. Ada yang warna pink, ada yang warna kuning, ada yang warna orange, ada yang kecil juga kayak tadi itu ya, ada yang kecil. Ada juga yang covernya model begini, model apa ya, gitu. Maka selama di rumah sakit itu yang kami ikhtiarkan itu ada pengobatan dari dalam juga dan juga dari luar. Nah, agak silau. Waktu itu kami ikhtiarkan sebagaimana kami sampaikan sebelumnya ya. Kita bawa berbagai macam perlengkapan. Yang panjang itu habis. Oh iya. Adanya yang ini. Tahu bulat senengan Zia, tahu bulat. Tengahnya yang sotong, yang panjang tapi entek. Pakai jilbab dulu. Abang ngomong sama siapa? Itu sama HP. Itu sama HP. Dia nggak bisa ngomong lah. Bisa loh. Dia sekarang sudah sekolah di PAUD. Di mana sih sekolahnya sih? Di TK Al-Musin. Oh iya, tahu. Dan aktivitasnya luar biasa. Kalau bermain 1 jam tanpa henti itu masih sebentar. 2 jam itu baru sampai capek lah. Itu 2 jam itu capek. Tapi kalau capeknya itu bukan capek seperti sebelum operasi ya, lemes dan membiru dan seterusnya. Enggak, capek lapar. Kenapa? Makanya senang makan sekarang. Kalau dulu kan makan dikit lemes, susah makan. Jadi inilah kondisinya, kayak jilbab lah. Udah gede kok, kalau masih bayi nggak apa-apa. Inilah kondisinya sekarang. Terus apakah memang kondisinya akan sama setiap anak dengan tindakan operasi itu akan menghasilkan kondisi kesembuhan yang sama? Itu relatif ya. Relatif dalam makna begini, ikhtiar itu kan kita wajib, ikhtiar itu kan kita diwajibkan, tapi soal hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya di situ. Ada lubangnya.
Iya, kan tahunya kopong. Jadi pada kondisi ini anak kami sudah masuk di tahun ke Goreng tahu, siapa main? sudah masuk di tahun keempat setelah operasi 2022 ini masuk tahun keempat. Nyam 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 nyam. Kalau makan Duk, bis inilah tuh. tuh. Jadi kalaupun ada beberapa hal dari teman-teman sekalian ketika menghadapi kondisi di rumah sakit setelah operasi, oh kok anak saya setelah operasi nggak begitu, anak saya kok setelah operasi nggak begini, itu sudah dijelaskan oleh dokter bahwasanya kemungkinan keberhasilan operasi itu akan dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan. Dan anak kami pun ketika berkonsultasi dengan dokter waktu itu di rumah sakit itu beliau menyampaikan juga begitu, menyampaikan rasio keberhasilan sebuah tindakan operasi. Mereka pun tidak menjamin bahwasanya tindakan ini akan 100% berhasil. Dalam makna apa? Ya mereka tahu batasan lah ya. Kita sebagai manusia juga ngerti lah batasan manusia itu cuma sebatas berusaha semaksimal mungkin, dan itu sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan oleh para dokter untuk melakukan tindakan. Soal hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Poinnya di situ teman-teman, kalau nanti misal anaknya setelah dioperasi kok anak saya operasinya kok 2 kali, anak saya kok sudah dioperasi sekali masih ada keluhan begini. Ya memang hasilnya tidak akan sama tiap anak. Tapi ya tetap kita berusaha untuk berikhtiar mengusahakan solusi yang terbaik. Makanya kami tidak pernah memastikan salah satu solusi itu untuk diikhtiarkan cukup satu saja. Silakan mencari solusi yang lain asalkan tidak menyelisihi keyakinan kita, terutama bagi umat beragama begitu ya. Soalnya ada beberapa yang menyarankan waktu itu, bukan menyarankannya, ada info dari keluarga pasien yang lain, mereka melakukan datang ke pengobatan yang sifatnya itu kalau dari satu sisi keagamaan mungkin perlu dikaji lebih dalam soal bagaimana pembahasannya itu. Tapi yang pasti tips dari kami untuk bisa memaksimalkan ikhtiar adalah tadi itu, kita ikhtiarkan dari luar tubuh dia ya, maksudnya dari sisi jasmani, dan kita juga ikhtiarkan dari sisi rohaninya, kita optimasi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan penyakit siapa dan yang menyembuhkan juga siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu untuk mengawali tahun 2022 ini pembahasan soal penanganan penyakit jantung bawaan TOF. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih bingung, masih ragu, masih bertanya-tanya. Bisa silakan di kolom komentar. Terakhir tuh ada yang tanya, kalau mau ikhtiar pakai herbal gimana? Ya silakan. Bahkan kemarin nanya alamat dokter herbal yang pernah memberikan resep kepada anak kami juga, itu kami berikan. Silakan bisa konsultasi dengan beliau, karena beliau juga pernah menangani pasien dengan penyakit jantung bawaan dan alhamdulillah sembuh melalui dengan wasilah perantara beliau dengan obat-obat herbalnya, tentu saja yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sekalian yang sedang diuji segera mendapatkan solusi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di order, ada Al-Qur'annya, silakan, ada di deskripsi. Bagus dari Oki Stiana Dewi, Mas Kanul Hufaz.